Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Dimensi TV. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran dalam menunaikan ibadah puasa. Nah, hari ini saya akan menampilkan sebuah video dari Bung Adi Prayitno tentang ancang-ancang Anies maju Pilpres 2029. Namun di sisi lain, Bapak Prabowo akan mundur dan tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden di kontestasi politik Pilpres 2029 yang akan datang, jikalau Bapak Prabowo mengecewakan dan tidak memuaskan rakyatnya. Namun di sisi lain Bapak Prabowo saat ini, meskipun beliau sedang dihujat, namun Bapak Prabowo tetap, menyuruh masyarakat untuk menunggu hasil akhir dari perjuangan Bapak Prabowo dalam melayani rakyat Indonesia. Oke, tanpa perlu berlama-lama, langsung kita tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bicara tentang kehadiran Anies Baswedan dalam pembentukan Ormas Gerakan Rakyat. Publik membicarakan itu sebagai upaya Anies ancang-ancang alias sedang siap-siap untuk menuju Pilpres 2029. Sekalipun kehadiran Anies dalam Ormas Gerakan Rakyat itu adalah sebatas inspirasi bagi gerakan itu, tapi kan publik melihat dua hal. Pertama, Gerakan Rakyat itu adalah satu ormas yang memang diinisiatifi oleh para relawan dan para pendukung Anies waktu Pilkada Jakarta beberapa waktu yang lalu. Itulah yang kemudian publik tanpa henti mengkonfirmasi bahwa sebenarnya secara perlahan Gerakan Rakyat ini di kemudian hari bukan tidak mungkin akan membesar dan menjadi satu organisasi yang akan menjadi kendaraan Anies untuk berkompetisi di Pilpres di masa-masa yang akan datang, khususnya Pilpres 2029. Dan kita juga tahu bahwa inisiator, tokoh penting, bahkan bisa disebut sebagai ketua dari Gerakan Rakyat ini adalah orang yang selama ini cukup melekat dengan Anies Baswedan, yaitu adalah Syahrin Hamid. Publik tahu siapa Syahrin Hamid yang saya kira sejak lama sudah sangat identik dengan Anies. Jubirnya Anies, tim sukses dan tim pemenangan Anies waktu Pilkada Jakarta ataupun waktu Pilpres 2024 yang lalu. Jadi dua fakta politik ini yang sebenarnya mengkonfirmasi bahwa kehadiran Anies Baswedan dalam pembentukan Ormas Gerakan Rakyat itu dinilai sebagai langkah menyusun batu bata politik persiapan Anies menuju pertarungan politik di 4,5 tahun yang akan datang. Tentu publik tidak salah berbicara tentang kemungkinan Anies akan menjadikan Gerakan Rakyat sebagai kendaraan politiknya. Sekalipun dalam pernyataan-pernyataan terbuka, pengurus Gerakan Rakyat ataupun Anies Baswedan membantah bahwa Gerakan Rakyat ini akan menjelma sebagai sebuah partai politik, akan ditransformasikan sebagai kendaraan Anies untuk maju di 2029. Tapi kan publik selalu melihat ada kecenderungan tokoh-tokoh penting seperti Anies Baswedan bukan tidak mungkin akan terus mendapatkan kendaraan apapun sekalipun itu tanpa partai politik. Bahkan publik tahu ketika Anies ikut bertanding di 2024, Anies tidak memiliki partai politik apapun. Tapi ada 3 partai politik yaitu Nasdem, PKS dan PKB kemudian memberikan dukungan kepada Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar bertanding di Pilpres. Jadi sekalipun Ormas Gerakan Rakyat ini per hari ini tidak menjelma sebagai partai politik, bukan tidak mungkin ini akan menjadi tempat bagaimana Anies membangun eksistensi dan tetap merawat bagaimana para relawan dan pendukungnya itu terus sustain melakukan kerja-kerja politik supaya Anies itu terus menjadi bagian dari spotlight. Selalu menjadi pembicaraan bahwa Anies itu adalah sebagai salah satu sosok yang memang sangat pantas untuk terus diperbincangkan sebagai bagian dari salah satu kontestan nantinya di Pilpres 2029. Bahkan kalau kita mau bicara secara utuh satu persatu, banyak juga sebenarnya partai politik itu menjelma sebagai partai politik yang awalnya didasarkan atas ormas. Sebut saja misalnya seperti Nasdem. Nasdem itu dulu bukan partai politik, tapi hanyalah sebatas ormas tempat kelompok aktivis dan para intelektual menyatukan visi, menyamakan kepentingan, menyamakan persepsi soal bagaimana membangun restorasi Indonesia. Anies Baswedan menjadi salah satu inisiatornya. Anies Baswedan menjadi salah satu deklator dari Nasdem itu. Itulah yang sebenarnya
kenapa ketika ada deklarasi Ormas Gerakan Rakyat, publik tanpa henti bicara soal ini adalah upaya Anies sebenarnya menuju jalan panjang pertarungan politik di Pilpres. Karena pada saat bersamaan kalau kita mau jujur sebenarnya, sekalipun Anies kalah Pilpres dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di 2024, tapi kalau kita bicara tentang angka-angka survei, tentu dalam batas dalam paradigma masyarakat secara umum, dalam top of mind masyarakat, Anies itu masih disebut sebagai sosok yang dinilai punya potensi untuk bisa bertanding karena Anies punya bekal, popularitasnya di atas rata-rata mencapai 90%, dan per hari ini juga para pendukung-pendukung Anies itu tanpa henti menyuarakan bahwa Anies itu adalah sebagai sosok yang kemudian juga sangat pantas untuk berkompetisi di kemudian hari. Jadi variabel-variabel politik yang semacam inilah kemudian membuat satu keyakinan bahwa Anies sebenarnya secara perlahan telah ingin menunjukkan dirinya sebagai bagian penting pertarungan politik untuk melawan siapapun nantinya. Ini yang saya kira wajar kalau kemudian per hari ini ketika Anies Baswedan hadir dalam deklarasi Ormas Gerakan Rakyat, sekalipun Anies hanya disebut sebagai inspirator, tapi secara prinsip orang juga melihat bagaimana gerakan rakyat itu adalah pertemuan pikiran dan gerakan politik, adalah akumulasi dan konsolidasi dari para pendukung, dari tim sukses dan para jubir Anies yang selama ini memang cukup lekat dan sangat identik dengan Anies Baswedan. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian sebenarnya Anies tanpa bisa disebut untuk maju di 2009, tapi gestur politiknya, gerakan politiknya yang terus membangun eksistensi selalu dikait-kaitkan dengan bagaimana Anies adalah sosok yang tidak bisa dinafikan dalam kompetisi politik di masa yang akan datang. Bahkan banyak sekali netizen itu yang sebenarnya sudah bisa menebak bahwa mungkin secara perlahan gerakan rakyat ini akan bertransformasi. Dia akan berubah menjadi sebagai sebuah partai politik. Bukankah untuk mendirikan partai politik di negara kita itu sangat gampang sekali? Kalau kita membaca undang-undang partai politik misalnya, tidak terlampau sulit bagi siapapun bahwa partai politik itu adalah sebagai salah satu instrumen demokrasi menyampaikan aspirasi yang salah satunya dibentuk oleh gerakan-gerakan masyarakat seperti gerakan rakyat. Tinggal nanti dibicarakan apakah gerakan rakyat ini serius sebagai bagian dari kendaraan politik Anies. Tapi publik secara umum tentu berharap betul bahwa gerakan rakyat itu nggak ada salahnya berjelma sebagai sebuah partai politik. Itu sah, tidak perlu malu-malu dan tidak perlu ragu-ragu. Toh Anies Baswedan per hari ini setidaknya menurut para pendukungnya adalah sosok yang juga sangat layak untuk diperhitungkan sebagai bagian penting dalam pertarungan pilpres nantinya. Oleh karena itu, ke depan memang akan semakin menarik kalau kita bicara tentang bagaimana konfigurasi pilpres ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengarkan dalam kongres luar biasa Partai Gerindra, saat itu Gerindra sudah mentahbiskan kembali Prabowo Subianto untuk bertanding yang kedua kalinya di Pilpres 2029. Dan bahkan beberapa waktu yang lalu, dalam penutupan Kongres Partai Demokrat yang ke-6, Prabowo Subianto berkelakar, orang seperti Gibran Rakabuming Raka, orang seperti AHY, itu adalah sosok yang hari ini kelihatan akrab, tapi bukan tidak mungkin. Di 2029, dua tokoh ini saling bersaing satu sama yang lain. Itu artinya apa? Prabowo Subianto sekalipun sudah mengkonfirmasi bahwa pembicaraan politik di Pilpres 2029 per hari ini sudah menjadi perbincangan di kalangan elit. Gibran itu adalah wakil presiden yang pastinya tidak akan berhenti hanya sebatas wakil presiden. Begitupun dengan AHY. Tentu AHY tidak mungkin hanya berhenti sebatas Menko atau tidak hanya akan berpuas hanya sebatas Ketua Umum Partai Demokrat. Jalan panjang pertarungan di Pilpres itulah yang per hari ini juga sangat mengemuka ketika Anies Baswedan juga hadir dalam deklarasi pembentukan Ormas Gerakan Rakyat. Mungkin banyak orang mengatakan Belanda masih jauh. Pilpres masih tersisa 4,5 tahun lagi. Ya, bagi mereka yang bukan partai politik, buat mereka yang bukan pengurus partai, buat mereka yang bukan aktivis partai, mungkin pemilu masih lama. Tapi bagi tokoh-tokoh penting, orang-orang yang dinilai punya potensi maju, 4,5 tahun itu adalah waktu yang cukup pendek bagi mereka untuk melakukan sosialisasi dan kerja-kerja politik.